mengukur minat dan juga reaksi dari konsumen terhadap sebuah ide atau konsep baru sebelum produk tersebut benar-benar diproduksi dan juga dipasarkan. Jadi konsep di sini itu adalah ide. Nah, idenya itu, kalau untuk, contoh nyatanya adalah kayak kemarin, teman-teman ngajuin ide produk yang mau dibuat, yang mau dikembangkan gitu dari mungkin yang tadinya cuma memiliki satu fungsi, tapi pas teman-teman analisis itu dia bisa dijadiin 2 fungsi gitu. Terus, untuk pemilihan konsep itu yang pertama ada mengevaluasi, membandingkan, dan juga memilih. Jadi di sini adalah memilih konsep dari berbagai alternatif yang ada atau ide yang ada untuk dilanjutkan pengembangannya nih. Lalu yang kedua ada memperbaiki konsep atau evaluasi agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dan juga ada keberhasilan produk itu untuk dijual gitu. Terus yang terakhir proses pengembangan lanjutan nantinya itu dapat dilakukan lagi. Jadi maksudnya pemilihan konsep di sini, kita yang pastinya adalah kalau kita mau ngebuat produk, itu harus sesuai dengan permintaan oleh konsumen, karena untuk dijual kan, untuk konsumen juga, gitu. Terus di pemilihan konsep ini juga kita harus tahu apakah produk yang mau kita kembangin ini, konsep yang kita pilih ini itu bakalan laku di pasaran atau enggak, gitu. Terus ini ada terkait keputusan-keputusan. Next-nya ini ada 4 hal yang berkaitan dengan pengujian konsep. Yang pertama itu harus didasarkan dari data pelanggan gitu, dari, kebutuhan customer gitu. Lalu yang kedua dilakukan setelah seleksi konsep. Ketiga, alternatif itu harus dipersempit karena untuk memilih alternatif yang terbaik gitu. Terus sama yang terakhir itu ada prototyping. Prototype di sini adalah perlu diketahui kalau misalkan prototype bedanya prototype sama produk itu, kalau produk itu emang bener-bener 100% sama dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang. Tapi kalau misalkan prototype, itu bisa aja, cuma sebagai contoh untuk sebelum produk itu dijual gitu. Jadi dari prototype itu bisa aja entah ukurannya lah yang berbeda, atau warnanya lah yang berbeda, atau desainnya lah yang berbeda, gitu. Itu terkait perbedaan prototype sama produk. Terus next-nya, ini mengapa metode itu harus terstruktur, pastinya ada membantu menjaga objektivitas. Terus kita langsung next aja. Nah, ini tadi ya yang aku bilang kalau, pengembangan produk dan kita juga udah pernah bahas di awal kalau ini tuh ada sistem seleksinya gitu. Jadi di mana dipilih satu yang paling terbaik. Kalau tadi aku bilangnya adalah mempersempit alternatif untuk memilih alternatif yang terbaik untuk kita produksi gitu, produk kita. Itu ini gambarannya seperti ini. Terus, oh ini ada contohnya. Contohnya adalah jarum suntik yang bisa digunakan kembali. Terus kita percepat aja. Lanjut, di sini ada penyaringan konsep. Tujuannya adalah untuk mempersempit jumlah konsep, terus sama untuk meningkatkan konsep juga. Ada 5 langkah. Yang pertama, menyiapkan Eee, matriks seleksi, habis itu memberi nilai pada konsep, memberi peringkat pada konsep, menggabungkan dan meningkatkan konsep, dan yang terakhir ada memilih satu atau lebih konsep. Tapi sebelum itu, kita balik lagi ke atas, ini ada, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemilihan konsep. Yang pertama itu ada brainstorming atau mengumpulkan banyaknya ide, terus habis itu ada penyaringan ide, itu di mana ada kriteria seleksi dan juga ada evaluasi dari idenya itu sendiri, lalu ada pengembangan konsep, di sini ada deskripsi dari konsepnya, terus analisis kelayakannya, sama tadi, prototipe-nya gitu. Terus ada evaluasi konsep, di sini ada uji konsep, terus ada analisis SWOT-nya, terus membandingkan konsepnya.
lalu ada pemilihan konsep, dan yang terakhir ada, pengembangan dari konsep itu sendiri, gitu. Ini dari kalau tadi kan ada 5 tahap ya. Pertama menyiapkan matriks seleksi, itu kita harus milih dulu kriteria seleksinya mau seperti apa, gitu. Nah, ini contohnya, cuma ini enggak kita gunakan, jadi hanya sekedar pengetahuan aja, ini nggak masuk ke dalam tugas besar teman-teman, gitu. Ini ada pemberian nilai pada konsepnya, ini memberikan peringkatnya dari nilainya, terus nanti didapetin peringkatnya, ini masih sama. Nah, ini lanjutannya itu di awal pastinya konsep atau ide-idenya itu kan ada banyak gitu. Jadi di sini pilih satu atau enggak lebih konsep, maksudnya ya entah itu 2 atau 3 itu, tapi bukan semuanya kita pilih gitu. Jumlah konsep yang dipilih untuk peninjauan lebih lanjut akan dibatasi oleh tim sumber dayanya itu sendiri. Tim harus mengklarifikasi masalah mana yang perlu diselidiki lebih lanjut sebelum pilihan akhir dapat dilakukan. Tuh. Terus ini ada penilaian konsep, langkah yang diharuskan yang pertama adalah menyiapkan matriks seleksi, menilai konsep, memberi peringkat konsep, menggabungkan dan meningkatkan konsep, lalu terakhir ada memilih satu atau lebih konsep, gitu. Terus, ini kayaknya materi yang tadi ya. Oh, ini ada untuk tadi kan ada perhitung-hitungannya. Nah, perhitungannya itu pakai rumus yang ini, gitu. Terus ini ada pemilihan konsep masih sama, penilaian. Ini nggak kita gunakan dalam tugas besar ini. Terus ini ada dalam pengujian konsep, tim meminta tanggapan terhadap deskripsi konsep produk gitu dari calon pelanggan ataupun pelanggannya itu sendiri di pasar yang emang udah disarankan, yang udah memang disasarkan gitu. Digunakannya adalah untuk pemilihan konsep itu sendiri, terus konfirmasi keputusan. Habis itu kita juga jadi tahu target pasarnya, terus sama kita juga bisa dapat ide tambahan gitu tentang pengembangan atau perbaikan dari produknya itu sendiri. Terus ini memperkirakan potensi penjualan tadi, apakah produk yang kita buat ini bakalan laku atau tidak gitu. Terus habis itu kalau memang laku ataupun tidak gitu, nah baru di sini kita bisa buat keputusan. Jadi kita mau ngelanjutin pengembangan ini kah atau mau memakai ide lainnya gitu. Ini masih sama kayak yang tadi gitu. Nah, ini terkait tadi kan udah ada pemilihan konsep. Nah, terus habis konsepnya dipilih itu kita harus tetap menguji terkait konsepnya itu gitu. Ini contohnya adalah skuter listrik, apakah nyaman untuk penggunanya, terus habis itu dari segi-segi keselamatan dan lainnya juga. Ini ada prosedur pengujian konsep, itu ada 5 langkah. Yang pertama pilih populasi survei, terus pilih format surveinya, buat surveinya, terus harus disurvei dan juga dianalisis surveinya itu. Gitu. Ini langsung ke contoh, lewatin aja. Nah, ini kalau format survei itu bisa dilakukan melalui interaksi tatap muka kah, telepon, atau bisa juga melalui kuesioner gitu yang nantinya teman-teman bakalan gunain gitu di kuesioner terbuka juga kuesioner tertutup.
Terus ini, mengkomunikasikan konsep gitu, bisa melalui, deskripsi secara tertulis, terus bisa juga melalui sketsa, bisa juga melalui foto, video, atau bahkan prototipe-nya langsung gitu. Ini kalau misalkan melalui, sketch gitu, digambarkan kayak gini. Ini udah, ini tinggal contoh-contohnya aja sih. Nah, terkait buat survei itu harus dimulai yang pertama dari, eee, penyaringan, pertanyaan, terus ada deskripsi produk, ada niat pembelian, gitu. Terus oke, kenapa pengujian konsep sangat penting? Karena yang pertama, kita tuh supaya tahu kelayakan pasarnya gitu, menentukan apakah terdapat permintaan cukup untuk produk baru yang bakalan kita buat ini atau enggak, gitu. Terus habis itu ada mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari, konsep yang kita bawakan ini. Terus ada memperoleh wawasan mengenai preferensi dari konsumen, maksudnya permintaan dari konsumennya itu sendiri. Terus bisa juga membuat keputusan yang lebih baik karena tadi kita dapat informasinya adalah langsung dari konsumennya. Membuat keputusan yang lebih baik ini maksudnya adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengembangan produk lebih lanjut, seperti fitur apa yang harus ditambahkan, terus harganya harus kayak gimana, hingga ke strategi pemasaran yang paling tepatnya itu kayak gimana, gitu. Aku tarik kesimpulan ya, jadi pada materi hari ini itu seharusnya ini tuh seharusnya kalian tuh ada materi ini terus baru mengajukan produk. Cuma karena kelas kita ada di ujung minggu, yaitu di hari Jumat gitu, dan dari tugas besar itu udah dikejar juga, waktunya juga kejar-kejaran, jadi ini baru tersampaikan sekarang. Dan, dari yang udah teman-teman lakuin, sebenarnya yang tadi kita bahas itu enggak kita gunakan dalam tugas besar ini, karena dari yang teman-teman lakuin untuk pemilihan produk biasanya teman-teman melakukan analisis dulu atau karena terkejar waktu, terus jadi, ya udah kira-kira barang apa ya yang bisa produk apa ya yang bisa dikembangin gitu. Di sini apakah dalam memilih ide itu ada yang pakai analisis dulu? Analisis kebutuhan konsumen kah? Terus nanya-nanya ke temen-temen kah, kira-kira produk apa ya yang cocok untuk dikembangin, produk apa ya yang sampai saat ini tuh belum terpenuhi gitu? Ada nggak yang bikin ide yang nyari idenya melalui nanya-nanya ke teman-teman ataupun ke masyarakat lain gitulah, ada nggak? Kalau nggak ada coba raise hand, yang nggak ada coba raise hand. Ini di luar materi ya, jadi nggak apa-apa nanya-nanya. Yang nggak ada, yang kelompoknya ngambil idenya nggak melalui analisis, Arya, Cindy, oke. Cindy idenya, eee, dapat idenya dari mana? Ini Kak, cuma analisisnya bukan nanya-nanya tapi lebih ke dari informasi di internet gitu karena kebetulan itu produk aku kan pencetak briket arang. Nah, jadi harusnya kalau misal kamu nanya-nanya kayak gitu atau enggak target market kita gitu kan ibaratnya produsen briket, sedangkan di sini nggak ada gitu pasarnya. Jadi kita kekurangan informasi di situ, tapi ambil kayak tinjauan pustakanya nih ibaratnya gitu dari kayak berita-berita artikel yang mengatakan kalau produksi briket arang itu dari pasca Covid sampai sekarang terus naik di Indonesia. Jadi gitu sih Kak. Oh, oke oke. Terus inovasinya apa? Dapat ide kan produk kan, itu produknya baru atau produk yang udah ada terus kalian kembangin?
Baru, Kak. Jadi inovasinya itu kan sebelumnya alat pencetak briket arang itu dia relatif besar gitu, kayak, paling manual alat paling kecil yang, manualnya aja itu minimal kayak lebih dari 50 senti. Jadi, kayak mesin operasinya itu terlalu buang-buang tenaga, terus buang-buang tempat gitu, terus buang-buang duit juga karena paling murahnya itu di atas 1 juta. Nah, kita itu bikin modelnya itu kayak mekanisme tang atau penjepit lainnya yang bisa dioperasikan dengan 1 tangan gitu. Cuman ujungnya berbentuk cetakan briket gitu, Kak. Oh, oke, thank you Cindy. Iya, bagus ya. Itu ya tadi aku jelasin kenapa ini materinya telat, itu karena ya kalian udah keburu ngajuin produk, terus kelas kita ada di ujung minggu gitu, jadi kejar-kejaran sama waktu juga gitu dari tugasnya. Terus itu terkait materi hari ini dan terkait ide produk dari kalian. Sejauh ini ada kesulitan nggak terkait tugas besarnya? Ada yang mau disampaikan? Atau misalkan abstraknya waktunya susah atau gimana gitu terkait tugas deh? Atau aman semua, nggak ada kesulitan? Arya aman, Aini aman. Oke. Terkait materi, apa ada pertanyaan? Kalau cukup, jempol. Tesalonika, gimana Tessa? Iwayan? Tessa sama Iwayan gimana? Ya udah. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, untuk minggu depan itu kan berarti kan kaitannya dengan minggu ketiga ya laporan, laporan, timeline di minggu ke-11 ya, kalau nggak salah, 9, 10, ya, minggu ke-11, di mana kalian bakal ngerjain bab 3. Jadi untuk kelas minggu depan insya Allah nggak akan terlambat materinya, karena bakalan ngebahas terkait apa tambahan materi selain emang materi yang belum disampaikan, sama materi tambahannya adalah apa-apa aja yang bakalan mau dibahas di laporan di bab 3 gitu ya. Oke, kalau udah nggak ada berarti aku cukupkan ya. Boleh? Cukup? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke. Karena kelas minggu depan yang mengisi Akila, mungkin aku akan join tapi kelas akan dipegang oleh Akila. Aku mohon maaf apabila selama pertemuan yang aku isi ini ada kesalahan dalam penyampaian materi, kekurangan, atau suka ngaret-ngaret atau gimana-gimana. Semoga kita tidak bertemu lagi di matkul yang sama, baik itu di Prosman dan juga di P3. Semangat buat teman-teman semua, semangat ngejalanin semester 5-nya, semester 6, 7, sampai semester 8 nanti, sampai semester akhir. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. See you. Amin. Semoga Kak Tira